Baik, pertama-tama kita copy data dari Excel, kita pindahkan ke Starta, kita pastekan di data editor. Setelah kita pastekan, kita ketik di komen. Kita ketik generate tahun sama dengan OBS. Kita enterkan. Setelah kita men-settingnya, nah, kita buka Starta, kita lihat sudah muncul di situ tahun. Kita setting dulu tahunnya. Kita ubah formatnya menjadi annual years. Kita oke kan. Bisa juga men-settingnya dengan format spasi persen TY spasi tahun. Kita enterkan. Kemudian kita akan men-settingnya. Kita ketik lagi di komen dengan format yang berbeda. Kita ketik test tahun, yearly. Kita enterkan lagi. Nah, kita sudah men-settingnya. Kemudian kita buka di statistik, time series, setup, terus declare. Kita pilih yearly. Kemudian kita okekan. Nah, bisa juga dengan cara seperti itu men-settingnya. Kemudian kembali kita buka statis. Kita pilih time series, kita setup, kita declare lagi. Kita klik clear time lalu oke. Di situ settingannya akan berubah. Jadi datanya tidak dapat kita olah. Kita coba ya. Kita buka di statistik, statis, kemudian time series, terus kita klik di tes, kemudian argumen. Kita pilih variabelnya menjadi inflasi. Kita klik, kita centang 2, terus kita okekan. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa datanya tidak dapat kita olah karena tadi kita telah mengubah settingannya. Kita setting ulang lagi agar datanya dapat kita olah. Kita buka time series, setup, terus declare, terus kita pilih time variabelnya menjadi tahun. Kita okekan. Nah, di situ sudah tersetting. Kita coba lagi untuk melihat apakah data tersebut dapat diolah. Kita klik tes, terus argumen. Kita okekan. Nah, di situ teman-teman dapat melihat bahwa data tadi sudah dapat diolah. Kemudian kita clearkan untuk melanjutkan mengolah data berikutnya. Selanjutnya, data cross section. Kita coba copy dari Excel, kita pastekan lagi di Starta kita. Kita kopikan kita pastekan di data editor. Kita paste untuk dapat kita olah. Nah, yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa angka OBS-nya tidak dapat kita olah. Maka kita harus men-settingnya terlebih dahulu dengan kita ketik di komen generally kuartal sama dengan quarterly. Kita menulis rumusnya di komen. Setelah menulis rumusnya, maka kita akan enterkan agar dapat tersetting. Teman-teman dapat mengikuti rumus yang sudah saya ketik di kolom komen. Kemudian kita enterkan. Bisa juga dengan cara kita klik data,
terus kita create new variable untuk menambahkan variabel barunya. Kita ubah variabel tipenya menjadi kita ketik di variabel namanya menjadi kuartal. Terus kita create, kita pilih function, terus kita pilih date and time, terus kita cari quarterly. Kita klik quarterly, terus kita ubah rumus yang ada di dalamnya sesuai dengan kita ingin mengubah data kita tadi. Saya coba hapus, kemudian saya tulis rumus kembali. Kita okekan. Nah, di situ sudah berubah, sudah ditambahkan kuartalnya, kita setting ke formatnya. Kita ubah format kuartalnya, kita ubah menjadi quarterly, kita okekan kembali. Nah, kemudian kita buka statis, kemudian time series, kita set datanya, kita klik declare, kemudian kita pilih time variabelnya adalah kuartal, kemudian kita pilih quarterly, kita okekan. Maka data kita sudah terset sebelum kita mengolahnya. Data kuartal tadi sudah tidak menjadi merah tapi sudah menjadi warna hitam. Kalau kita ingin menghapusnya, kita blok. Misalnya saya beri contoh, kita blok 11 dan 12. Kemudian data, terus kita drop select data. Maka datanya akan hilang. Tapi datanya masih berurutan ya. Dapat kita lihat. Kemudian untuk mengembalikan data yang hilang tadi, kita klik di time series, kemudian kita fill kins, pilih yang balancing, terus kita okekan. Maka kita cek data kita tadi akan kembali, meskipun tidak ada angkanya, dia akan tetap berurutan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengolah data panel. Kita kopikan dari Excel kita ke Starta kita. Kita pastekan di data editor, sama caranya seperti yang sebelumnya. Nah, data country ini tidak dapat kita olah karena dia bukan numerik. Kita men-settingnya dulu. Kalau time series atau data panel, kita setting dengan longitudinal. Kita pilih unread, kita pilih independent variabelnya inflasi, kita okekan. Nah, dapat kita lihat hasilnya tadi tidak dapat kita dapatkan hasilnya karena belum kita setting. Kita setting dulu, kita ketik di komen, generate tahun sama dengan OBS. Kita enterkan, kemudian kita lihat tahunnya sudah muncul, sudah berubah. Sudah ada muncul tahunnya di situ. Kemudian selanjutnya kita klik tahun, kita setting format tahunnya terlebih dahulu. Kita pilih yang annual years, kita okekan. Maka format setting tahunnya sudah berubah. Kemudian kita ketik di komen, kita
kita ketik gen CS sama dengan titik. Nah, di situ untuk dapat mengolah data country-nya, kita ubah CS-nya itu menjadi misalnya country A CS-nya itu 1, country B itu CS-nya 2, country C itu CS-nya 3, dan country D itu CS-nya 4. Dan selanjutnya tergantung dari data teman-teman sendiri. Kita ketik di komen rumus yang akan kita pakai untuk mengubah CS-nya. Ini untuk angka 1 untuk negara A ya. Bagi yang tidak tahu, dapat melihat di sini bagaimana mengubahnya. Cara mengubahnya, kita enterkan, kita kembali ke data editor kita lihat di situ CS-nya sudah berubah. Nah, angka 1 sudah berada pada negara A untuk mewakili negara A. Kita copy saja, tinggal kita ubah sesuai dengan negaranya. Angka 2 untuk negara B, angka 3 untuk negara C, angka 4 untuk negara D. Begitu seterusnya, tergantung data dari teman-teman lagi. Di sini saya menggunakan 4 negara. Jadi saya menggunakan 4 data dari 4 negara. Jadi hanya ada 4. Nah, kita cek di CS-nya sudah berubah semua ya. Angka tadi sudah mewakili dari country-nya. Maka data tersebut dapat kita buka di setting longitudinal. Dapat kita lihat hasilnya ya tadi. Kemudian setup. Kemudian declare. Kemudian kita pilih di panel ID-nya, variabelnya adalah CS. Kemudian temp variabelnya kita centang, kita checklistkan temp variabelnya. Kemudian kita pilih temp variabelnya yaitu tahun. Kemudian kita pilih yearly, kita okekan. Nah, di sini sudah tersetting setelah kita mengubah negaranya tadi agar dapat dioleh. Selanjutnya kita melihat apakah data ini dapat kita kelola. Kita uji dengan land regression. Kita coba, kita buka, kita okekan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil dari uji tadi, dari regression tadi. Setelah kita men-settingnya, maka data tersebut dapat kita olah. Selanjutnya untuk data berikutnya, kita akan coba lagi data berikutnya. Kita akan mengujinya kembali. Kita kopikan dari Excel terlebih dahulu. Caranya tetap sama, kita pastekan di data editor kembali. Kemudian kita buka di statistik line regressionnya. Kita setting dulu dependent variabelnya menjadi inflasi dan independent variabelnya menjadi inflasi, Pikon, dan GDP. Oh, salah, tadi dependent variabelnya kita ubah menjadi unrate ternyata. Saya salah, kita okekan. Nah, di sini sudah dapat dilihat hasilnya. Kita sudah mendapat hasil dari regress, unrate, infrared, Pikon, dan GDP. Dapat kita lihat angka-angka dari hasil
pengujian data tadi. Selanjutnya kita klik di Windows, kita ketik dulu untuk apa yang telah kita gunakan tadi agar kita tidak lupa. Yang pertama itu regresi, cross section. Kita copy saja regress unread inflate-nya dan Picon GDP-nya. Langsung kita pastekan saja. Kita buka di statistik lagi, kita klik di line model and rate, kita klik di regresi diagnosis, kita coba specification testnya. Kita coba yang pertama, kita okekan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil dari Estas Hattens, di mana chi-square-nya sama dengan 0,65 dan probability-nya lebih dari chi-square 0,888. Selanjutnya kita akan mencoba dengan pengujian yang lain. Sama langkah yang sama, tetap buka di statistik. Cuma di sini kita ubah menjadi NR2 version of the test. Kita submitkan. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, dapat kita lihat sendiri. Kita coba lagi dengan Fastastis. Kita okekan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat dari hasil pengujian tadi. Kita ketik dulu di do file editornya untuk tahap-tahap yang sudah kita lakukan tadi. Ini caranya sama, tinggal kita pastekan saja. Bagi teman-teman yang mungkin tampilan startanya tidak seperti ini, dapat langsung diblok. Kalau saya kopinya satu persatu. Ini tadi adalah uji heteroskedasitas. Kita buka di statistik lagi, kita akan coba uji dengan cara yang lain, dengan metode yang lain. Untuk tesnya, caranya tetap sama, kita buka di statistik.
Langkahnya tetap sama, cuma kita ubah di sini pilihan reports and statistiknya kita ubah menjadi VIV. Kita oke kan. Setelah kita klik VIV, kita oke kan. Kita lihat apakah dapat diolah data tadi. Dan ternyata di sini teman-teman dapat melihat bahwa data yang tadi kita gunakan dapat diolah karena sudah kita setting. Kemudian kita coba uji yang lain lagi. Langkah-langkahnya tetap sama, cuma diubah. Teman-teman dapat memperhatikannya. Di sini kita ubah dengan kita coba metode ini. Sebenarnya pengolahan data untuk time series untuk 4 ini, maka tidak akan bisa terinput di sini karena data yang kita gunakan bukan data time series atau belum kita olah atau belum kita ubah menjadi time series. Kita coba yang Durbin Wilson. Nah, di sini dapat dilihat bahwa datanya tidak dapat kita olah karena tadi datanya bukan data time series. Kita coba lagi dengan yang lain. Hasilnya memang sudah sama, tapi kita coba dulu, kita lihat. Kemudian kita harus mengetiknya kembali di dalam the file editor kita. Yang tadi adalah regresi time series ya. Oh bukan, sekarang kita akan mencoba mengubahnya menjadi regresi time series. Kita buka, kita setting dulu. Kita ubah datanya agar dapat kita uji. Kita ubah di time variabelnya menjadi tahun. Kemudian yearly kita submitkan. Nah, data kita tadi sudah kita setting. Kita oke kan. Tadi adalah tahapan untuk mengubah data menjadi regresi time series.
Selanjutnya kita buka di statistik lagi, kita coba di regressionnya, kita coba lagi pengujiannya setelah kita setting. Kita submit. Nah, di sini hasilnya telah keluar. Jadi data tadi telah berubah telah kita setting. Nah, data ini sama dengan data yang di atas, cuma perbedaannya saja. Data yang di atas belum kita setting agar pengujian tes-tes lainnya dapat kita ketahui juga. Kalau yang di bawah ini data barunya sudah kita setting agar pengujian yang lain dapat kita ketahui juga. Kemudian kita buka di statistik. Kita coba ya spesifikasi tesnya. Kita oke kan. Nah, di sini yang virtually goal-free dapat kita lihat hasilnya. Berarti hasil dari data tersebut dapat kita lihat hasilnya. Kemudian kita coba lagi. Ini buat tadi data-data time series ya yang tidak dapat kita coba. Kita coba untuk yang berikutnya. Apakah hasilnya ada? Kita coba lagi. Karena kita sudah men-setting tadi, kita submit. Ternyata datanya sudah dapat kita kelola. Kita bisa lihat di sini bahwa data tadi sudah menunjukkan gambarannya. Berarti data tadi dapat kita kelola. Kita coba lagi ke FIV-nya, apakah dapat dilihat. Coba kita klik dan kita submit. Nah, FIV-nya masih dapat kita kelola. Di sini dapat dilihat angka-angkanya. Kita coba tes yang tadi yang tidak, sebelum kita olah data tadi menjadi time series, kita submitkan. Nah, di sini juga datanya bisa keluar, dapat diolah setelah kita setting tadi. Memang di awal juga sudah keluar, tapi setelah kita setting, kita tes, ternyata masih bisa keluar. Dan yang berikutnya kita coba satu persatu ya. Submitkan. Terus yang terakhir kita coba, kita submitkan. Ya, di sini teman-teman dapat melihat bahwa setelah kita melakukan settingan melalui data tersebut, men-settingnya, maka data tersebut dapat kita tes satu persatu atau kita uji satu persatu. Data tersebut dapat kita olah. Kemudian agar kita tidak lupa, kita kopikan tadi set data kita.
Kemudian kita buka di data, kita kopikan data baru lagi, kita coba dengan data panel. Kita akan menguji data panel kita, yang baru. Kita coba buka, kita kopikan dari Excel ke Stata kita, caranya tetap sama. Kita melihat di data panel ini country-nya belum dapat kita olah karena dia bukan data numerik, jadi tidak dapat diolah. Maka di situ dapat kita lihat angkanya merah, berarti tandanya bahwa data tersebut tidak dapat kita olah. Kita harus mengubahnya dulu. Kita bisa copy tadi dari hasil yang telah kita simpan, kita copy, kita pastekan di komen, kemudian kita enterkan. Jadi generate tahun sama dengan OBS nya sudah ada, sudah berubah. Dapat juga melakukan tanda execute langsung, karena tadi sudah kita coba di kolom komennya, maka tidak dapat muncul lagi, tapi dia sudah berubah, sudah ada di settingan data editornya, sudah berubah. Kemudian kita buka data, kita tambahkan variabel name-nya, untuk menambahkan variabel baru. Kita ketik tahun 1, kita create dulu, kita klik variabel, terus kita pilih country, pertama kita coba dulu untuk country A. Kita coba ubah, ini menjadi CS bukan tahunnya, untuk dapat mengubahnya. Jadi diingat kembali, bukan tahun tapi menjadi CS. Kemudian kita submit setelah kita mengubah settingannya tadi. Kita lihat itu CS nya sudah berubah. Kemudian kita setting untuk negara-negara lainnya lagi. Kita buka di data, variabelnya kita pilih CS, kemudian kita pilih 2 untuk negara B.
Jadi angka 1 itu mewakili negara A, angka 2 itu mewakili negara B, angka 3 itu mewakili negara C, angka 4 itu mewakili negara D. Jadi tergantung dari data yang digunakan oleh teman-teman. Apabila data yang digunakan oleh teman-teman negaranya misalnya ada sampai 7, berarti sampai angka 7 untuk mewakili negara tersebut. Apabila negaranya menggunakan nama misalnya, karena yang dapat diolah di Starta ini hanya data berupa numerik, tidak dapat mengolah data berupa tulisan, huruf. Kebetulan di data saya ini cuma ada 4 negara sampai dengan D. Kita lihat setelah kita men-settingnya, maka CS-nya sudah berubah mengikuti setiap negaranya. Jadi negara 1 tadi untuk negara A, angka 1 tadi untuk negara A. Selanjutnya kita setting tahunnya menjadi annual. Kita klik OK. Jadi tahunnya sudah kita setting menjadi annual. Selanjutnya kita coba lihat format CS-nya. Format CS-nya tetap numerik. Kita okekan saja karena format CS-nya tetap numerik. Kita buka di statistik, karena kita sudah men-settingnya, kita akan mencobanya. Kita pilih di CS, kita centangkan time series, kita pilih tahun dan year, kita submit. Nah, ini adalah untuk men-setting data tersebut agar dapat kita olah. Selanjutnya adalah regresi panel. Sebelum masuk ke regresi panel, kita kopikan dulu dari hasil pengujian regresi panel tadi agar kita tidak lupa. Kita mengingat tahap-tahapnya.
Kemudian kita buka di statistik, kita coba longitudinal panel, terus line model lens. Kita coba dependent variabelnya, kita pilih fixed effects dulu, baru kita pilih dependent variabelnya, kita klik moonlight, terus kemudian kita pilih independent variabelnya adalah inflasi Pikon GDP, kita oke kan. Nah, ini adalah hasil dari data kita tadi, data panel kita yang telah kita setting dan hasilnya dapat kita uji. Kemudian kita buka statistik, kita coba lagi. Linear regression diagnosisnya, kita coba satu persatu, kita submitkan. Nah, karena dia data panel, jadi data ini tidak dapat kita coba ke diagnosis yang kita pilih ini. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa datanya tidak dapat diolah. FIF-nya juga tidak muncul. Nah, dari pengujian tersebut tidak ada yang bisa ya, karena dia bukan kriteria datanya.